Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa pada pertemuan kali ini. Kali ini kita akan membahas tentang eksponensial. Ya, sebelum masuk ke pembahasan utama eksponensial, kita pahami dulu definisi eksponensial. Perhatikan contoh berikut ini. Ya, apabila terdapat perkalian berulang seperti ini, 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 2 sebanyak 6 faktor. Nah, ini dituliskan dengan bentuk 2 pangkat 6. Dan juga bentuk seperti ini, 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dikali 5 dan dikali 5 sebanyak 8 faktor. Ini ditulis dalam bentuk 5 pangkat 8. Nah, ini yang disebut dengan eksponensial, ya. Atau mungkin yang dulu kalian pelajari dengan nama perpangkatan. Nah, bagaimana jika bilangannya negatif seperti ini? Nah, sama juga, negatif 3 dikali negatif 3 kali negatif 3 dikali negatif 3 dan dikali negatif 3. Ini sebanyak 5 faktor ditulis menjadi negatif 3 dipangkatkan 5. Begitu pula apabila bentuknya variabel. A dikali A dikali A dikali A dikali A dikali A dan dikali A sebanyak 7 faktor, ya. Ini ditulis menjadi A pangkat 7. Oke, dari sini kita bisa mendefinisikan untuk setiap A pangkat N itu merupakan perkalian berulangnya A, ya, sebanyak N faktor. Oke, contoh soalnya. Hitunglah hasil dari 4 pangkat 3 dikurang 5 pangkat 2. Cara penyelesaiannya simpel saja. 4 pangkat 3 artinya adalah perkalian berulang dari 4 sebanyak 3 faktor. Dan 5 pangkat 2 adalah perkalian berulangnya 5 sebanyak 2 faktor. Nah, kemudian kita hitung masing-masing. 4 kali 4 kali 4 hasilnya adalah 64. Dan 5 kali 5 hasilnya 25. Setelah itu kita kurangkan sesuai dengan permintaan soal. 64 dikurang 25 hasilnya adalah 39. Ini adalah operasi dasar pada perpangkatan. Jadi apabila ada operasi pertambahan atau pengurangan atau perkalian sekalipun, ketika ada pangkat kita harus mendahulukan perpangkatan terlebih dahulu. Oke. Kemudian kita bakal masuk ke sifat-sifat perpangkatan. Oke, sifat-sifat perpangkatan ada 7. Yang pertama, apabila A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Ya. Sifat yang kedua, A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M kurang N. Sifat yang ketiga, A pangkat M dipangkatkan N itu sama dengan A pangkat M kali N. Sifat yang keempat, A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M dikali B pangkat M. Sifat yang kelima, A per B pangkat M itu sama dengan A pangkat M per B pangkat M. Sifat yang keenam, A pangkat 0 sama dengan 1. Sifat yang terakhir yang ketujuh, A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M. Itu adalah 7 sifat perpangkatan. Ya, contoh soalnya yang pertama. Tentukanlah hasil bilangan berpangkat dari 6 pangkat 5 dikali 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 3. Nah, di sini ada tanda kurung. Untuk cara menjawabnya, oke. Karena ada tanda kurung, kita harus selesaikan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Jadi 6 pangkat 5 dikali bentuk pembagian antara 6 pangkat 2 dibagi 6 pangkat 3. Sesuai dengan sifatnya pembagian, ya. Sesuai dengan sifatnya pembagian itu ada di sifat nomor 2. Apabila ada pembagian seperti ini, maka pangkatnya kita kurangkan. Jadi di sini menjadi 6 pangkat 5 tetap yang di depan. Sedangkan yang di dalam kurung menjadi 6 pangkat 2 dikurang 3. Nah, kemudian kita bakal menyelesaikan bentuk perkalian seperti ini. Apabila ada perkalian seperti ini, ya, ini bilangan pokok sudah sama-sama 6. Kita akan terapkan sifat yang pertama. Apabila ada perkalian, bilangan pokok sama, maka pangkatnya dijumlahkan. Jadi 6 pangkat 5 kita tambah. 6 pangkat 5 kita kalikan dengan 6 pangkat 2 dikurang 3 itu menjadi 6 pangkat 5 ditambah 2 kurang 3. Jadi 5 dengan 2 dikurang 3 ini kita tambahkan.
Maka hasilnya adalah 5 ditambah 27 dikurangi 3, hasilnya 4. Jadi 6 pangkat 4. Jadi 6 pangkat 4. Ya, tentunya kalau kita hitung ini 6 pangkat 4 adalah perkalian berulang dari 6. 6 dikali 6 dikali 6 dan dikali 6. Hasilnya adalah 1296 ya. Jadi hasil perpangkatannya adalah 1296. Kita masuk ke contoh kedua. Sederhanakan dan nyatakan dalam bentuk pangkat positif dari 2A pangkat 3 dipangkatkan 2 dikali 2A pangkat negatif 5 dikali 8A pangkat 2 per 2A kuadrat dipangkatkan negatif 3 dikali 4A pangkat 4. Cara menjawabnya ya seperti ini. Apabila ada bentuk yang belum sederhana seperti angka 8 dengan 4, ini yang angka-angka yang bisa kita faktorkan supaya dia menjadi bilangan berpangkat, yaitu 2 pangkat. Contohnya 8. 8 ini sama dengan 2 pangkat 3. 4 ini sama dengan 2 pangkat 2. Jadi kita rubah angkanya seperti ini. Setelah kita rubah seperti ini, nah, di sini ada bilangan pokok 2 dan bilangan pokok A. Semuanya mengandung bilangan pokok 2 dan A. Kita kerjakan yang di dalam kurung terlebih dahulu. Nah, ini ada yang kurung pertama, 2A pangkat 3 dipangkatkan 2. Nah, kita lihat sifatnya. Apabila ada pangkat berpangkat seperti ini, sifat ketiga, ya, ini menerapkan sifat ketiga dan keempat sekaligus ya. Nah, jadi kalau dia bentuknya seperti ini, pangkatnya kita kalikan ke dalam. Nah, tapi karena ada dua objek, 2 dan A pangkat 3, jadi masing-masing kita pangkatkan 2. Jadinya seperti ini ya. Jadi hasilnya seperti ini, 2 pangkat 2 hasilnya, 2 pangkat 2, 3 pangkat 3, A pangkat 3, jadi 2 kita pangkatkan 2 menjadi 2 pangkat 2, A pangkat 3 kita pangkatkan 2 menjadi A pangkat 3 dikali 2, kemudian yang di sebelahnya 2A pangkat negatif 5, kita pangkatkan negatif 5 masing-masing, jadi seperti ini, 2 pangkat negatif 5 dikali A pangkat negatif 5, dan yang kemudian yang ini 2 pangkat 3 dikali A pangkat 2, itu menjadi 2 pangkat 3 dikali 2 kali A pangkat 2. Oke, untuk yang bawahnya 2A kuadrat dipangkatkan negatif 3, 2 dipangkatkan negatif 3 jadinya 2 pangkat negatif 3, sementara 2A kuadrat, sementara A kuadrat 2 pangkat negatif 3, 2A kuadrat dipangkatkan negatif 3, itu menjadi 2 pangkat negatif 3 dikali 2 pangkat negatif 3 dikali A kuadrat, 2 pangkat negatif 3 dikali A pangkat 2 dikali negatif 3, dan 2 pangkat 2A dipangkatkan 4 menjadi 2 pangkat 2 kali 4 dan A pangkat 4 ya. Kemudian kita kumpulkan yang A dengan kemudian kita hitung satu persatu dulu. 2 pangkat 2 tetap menjadi 2 pangkat 2, A pangkat 3 kali 2 menjadi A pangkat 6, Y. YouTube. Bukan, biar aku tidak ngulang-ngulang mengajarinya. Jadi aku menjelaskan sekali aja. Ya, 2 pangkat 2 dikali A pangkat 6 untuk kemudian kita hitung satu persatu bentuk perkalian yang di atas ini ya. Untuk yang perkalian kita kalikan, yang sudah tunggal seperti ini itu sudah langsung kita tulis seperti apa adanya saja ya. Jadi seperti 2 pangkat 2 tetap 2 pangkat 2, A pangkat 3 kali 2 menjadi A pangkat 6, 2 pangkat negatif 5, A pangkat negatif 5, 2 pangkat 3 kali 2 menjadi 2 pangkat 6, A pangkat 2 tetap ya, 2 pangkat negatif 3 tetap, A pangkat 2 kali negatif 3 menjadi A pangkat negatif 6, 2 pangkat 2 kali 4 menjadi A pangkat 2 pangkat 8, A pangkat 4 menjadi A pangkat 4 tetap ya, 2 pangkat 2 kali 4 menjadi 2 pangkat 8, dan A pangkat 4 nya tetap ya.
Kemudian kita operasikan satu persatu, yang 2 sendiri, yang A sendiri, sesuai dengan kriteria bilangan pokoknya. Yang 2, di sini ada 2 ya. Gunakan sifat pertama dan kedua. Apabila dikali kita tambahkan, apabila dibagi kita kurangkan ya. Nah, jadi yang 2 kita lihat di sini ada 2 pangkat 2, kita tambahkan dengan 2 pangkat 2, kemudian pangkatnya 2, kita tambahkan dengan negatif 5, dan kita tambahkan 6. Nah, terus yang dibagi di sini ada 2 buah, dibagi 2 pangkat negatif 3, artinya kita kurangkan negatif 3, dan kita kurangkan 2. Kemudian yang dibagi di sini ada negatif 3, dan kemudian yang dibagi ada 2 pangkat negatif 3. Kemudian yang dibagi di sini ada 2 pangkat negatif 3 dan 2 pangkat 8 ya. Jadi setelah ditambah 6 tadi, kita kurangkan negatif 3 dan dikurangkan 8. Untuk yang 2. Nah, kemudian yang 4, kemudian yang A pangkat 6. Kemudian yang A pangkat 6 ditambah negatif 5 ditambah 2. Kemudian dikurangi negatif 6 dan dikurang 4. Nah, jadinya seperti ini. Kita hitung satu persatu yang 2-nya. 2 ditambah negatif 5 itu menjadi negatif 3, ditambah 6 menjadi 3. 3 dikurang negatif 3 itu menjadi 6, dikurang 8. 3 dikurang negatif 3 menjadi 6, dikurang 8 menjadi negatif 2. Jadi 2 pangkat negatif 2. Sedangkan yang A, 6 ditambah negatif 5 hasilnya 1, ditambah 2, 3, dikurang negatif 6 hasilnya 9, dikurang 4 hasilnya 5. Jadi A pangkat 5. Nah, karena ini pangkat negatif sesuai dengan sifat yang ketujuh ya, apabila pangkat negatif seperti ini itu sama dengan 1 per A. Apabila ada pangkat negatif seperti ini, A pangkat negatif M itu sama dengan 1 per A pangkat M ya. Pangkatnya kita jadikan positif ya. Jadi di sini 2 pangkat negatif 2 itu sama dengan 1 per 2 pangkat 2. Sehingga apabila kita kalikan dengan A pangkat 5 itu menjadi A pangkat 5 per 2 pangkat 2 ya. 2 pangkat 2 hasilnya adalah 4 ya. Jadi bentuk sederhananya adalah A pangkat 5 per 4. Kemudian contoh yang ketiga. Nah, ini kita masuk ke soal cerita. Diketahui jumlah penduduk Indonesia pada akhir tahun 2021 sekitar 270 juta jiwa dengan laju pertumbuhan 2% per tahun. Jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2026 adalah, cara menyelesaikannya yang perlu kita pahami adalah jumlah penduduk pada tahun 2022 adalah 270 juta. Nah, di sini ada kalimat laju pertumbuhan 2%. Artinya 2% itu sama dengan 2 per 100 atau setara dengan 0,02. Pada tahun 2023, 270 ini kita kalikan 1 ditambah 0,02. Kenapa ditambah 0,02? Karena kondisi 100% awal atau 100 per 100 itu hitungannya 1 ya. Kita tambahkan dengan 0,02. Ini pertambahan penduduknya. Sehingga menjadi 1,02 itu kita kalikan dengan 270. Nah, sedangkan pada tahun 2024 270 yang kita kalikan 1,2 tadi itu kita kalikan lagi dengan 1,2. Nah, jadi di sini ada perkalian berulang ya. Setelah 1 tahun kita mengalikan dengan 1,2. Ya, tahun berikutnya yang sudah kita kalikan dengan setelah 1 tahun kita kalikan dengan 1,02. Nah, setahun kemudian kita kalikan lagi dengan 1,02. Sehingga bisa dibentuk menjadi 270 dikali 1,02 pangkat 2. Pada tahun 2025 kita kalikan lagi dengan 1,02. Jadi yang awalnya pangkat 2 menjadi pangkat
3. Dan terakhir pada tahun 2026 kita akan kalikan lagi dengan 1,02 menjadi 270 kali 1,02 pangkat 4. Nah, kemudian kita hitung dulu 1,02 pangkat 4 itu hasilnya adalah 1,082. Kemudian kita kalikan dengan 270, hasilnya menjadi 292,14 juta penduduk. Jadi perkiraan penduduk Indonesia pada tahun 2026 adalah 292,14 juta. Sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih, sampai jumpa pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.